Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Menelaah Kitab Syama'il Muhammadiyah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul kami silakan. terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada petang hari ini dapat kembali bertemu untuk bersama-sama kita mengikuti kajian Sirah Nabawiyah, dan referensi pada beberapa pekan ini dan juga beberapa pekan ke depan adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab tentang sosok Nabi dan hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, seperti pakaian beliau, makanan kesukaan beliau, buah-buahan yang senantiasa beliau santap, ya. Kemudian juga tentang warna kesukaan beliau, yang semuanya adalah hal-hal yang sangat manusiawi, tidak terkait dengan aturan agama secara spesifik, ya. Namun ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita semakin dalam gambaran kita tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ini tidak terkait dengan hal-hal yang seperti keagamaan, yang tasyri', yang syariah, namun banyak hal yang patut kita contoh, umpamanya sikap Nabi ketika menerima tamu, ketika beliau berjalan, ya, beliau itu selalu cepat ketika berjalan, kemudian rambutnya selalu tersisir rapi. Nah, ini kan penting bagi kita, ya. Ya, kita kalau punya rambut, ya silakan punya rambut panjang, tapi jangan acak-acakan. Nah, kita harus rapi seperti Rasulullah. Kemudian juga, nah, dalam bab-bab berikutnya, umpamanya, setiap kali kita sering membicarakan tentang apakah kita boleh mengecat rambut kita. Nah, kita akan bahas, ya, tentang hal yang terkait dengan uban Rasulullah, ya. Kemarin, pekan yang lalu kita sudah membahas itu, dan dikatakan ada seorang sahabat itu yang teliti sampai dia menghitung uban Rasulullah. Ada yang hanya mencapai 20 helai, ada yang hanya 14 helai. Ya, artinya bahwa Rasulullah di usia, ya, sampai usia beliau, ya, 63 tahun, rambut beliau itu tetap hitam, ya, mayoritas hitam. Sementara sekarang banyak sekali anak-anak muda yang rambutnya sudah banyak beruban, ya. Mungkin karena masalah hormon dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah boleh kita ini kemudian mengecat rambut, ya, untuk menyembunyikan uban? Mari kita simak lewat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikumpulkan dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya.
dengan judul macam-macam. Ada yang diberi judul mengenal sosok pribadi yang agung Rasulullah. Kemudian juga ya ada yang kitabnya berjudul Syama'il Muhammadiyah juga ada, namun berbahasa Indonesia. Izinkan saya untuk share screen di sini. Oke. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang inai, inai Rasulullah. Apa itu inai? Inai ini pewarna, ya, pewarna yang terbuat dari daun-daunan tertentu, ya, yang biasanya dipakai untuk memerahkan kuku. Dulu ketika saya kecil, kalau ada tetangga atau saudara, ya, kerabat menunaikan ibadah haji, oleh-olehnya itu inai itu, ya. Kemudian juga apa celak untuk mata, kita akan bahas itu juga. Nah, tapi di sini pewarna itu bisa juga untuk mewarnai rambut, ya. Mari kita bahas di sini. An Abi Rimsata At-Taimi, Taimi Ar-Rabab, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Faqala ibnuka hadha? Faqultu na'am. Ashhid bih. Qala la yujanni 'alaika wa la tujanni 'alaihi. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Dari Abi Rimsah At-Taimi, Taim Ar-Rabab, dia berkata, aku datang menemui Nabi bersama anak laki-lakiku. Kemudian Rasul bertanya, ini putramu? Aku menjawab, benar, persaksikanlah dia. Rasulullah kemudian bersabda, dia tidak akan berbuat jahat kepadamu dan kamu tidak akan berbuat jahat kepadanya. Kemudian Abu Rimsah At-Taimi itu mengatakan, aku melihat uban Rasulullah berwarna merah. Nah, jadi Rasulullah mewarnai ubannya dengan warna merah. Berarti boleh mewarnai uban, ya, disembunyikan dengan warna apapun, ya. Tapi kalau dalam hadis ini disebutkan warnanya merah, ya. Boleh juga menyembunyikan uban itu dengan mencukur gundul semua, gitu kan. Wah, jadi kan, wah, karena gundul botak kayak gitu, tidak ketahuan bahwa dia itu sudah beruban. Ya menarik juga. Seperti siapa, ya? Ya banyak orang yang akhirnya memilih digundul saja itu kan, daripada sering rontok atau rambutnya belang-belang, ada yang putih, ada yang hitam, ya. Ya, baik. Artinya tidak masalah rambut itu dicat, ya. Kemudian waqala Abu Isa, ada seorang bernama Abu Isa, hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Ini adalah suatu hal yang sangat baik jika diriwayatkan dalam riwayat bab ini. Wa afsara li'anna riwayat as-sahihah annahu lam yablughi syaiba wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah Yasribi At-Taimi. Hadis ini dikatakan oleh Abu Isa, ada seorang yang bernama Abu Isa, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis terbaik dan terjelas yang diriwayatkan dalam masalah ini, karena menurut riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah rambutnya itu tidak sampai berubah. Nah, ini malah dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Isa itu mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu rambutnya hitam semua. Ya, kalaupun ada ubannya ya cuman ya beberapa helai saja. Dikatakan di sini ada sehelai yang berwarna merah oleh Abu Romiyah tadi. Abu Rimsah, ya.
bernama Rifa'ah bin Yatsrib At-Taimi. Oke, lanjut ya. Kemudian An Utsman ibnu Mauhib, Utsman bin Mauhib, kala suila Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya, hal khodoba Rasulullah SAW? Kala na'am. Dari Utsman bin Mauhib, ia berkata, Abu Hurairah ditanya, apakah Rasulullah memakai inai, memakai pewarna rambut? Nah, Abu Hurairah mengatakan benar. Nah, sepeninggal Rasulullah, ketika umat Islam itu sudah wilayah Islam itu sudah berkembang sangat pesat, ya, apalagi di zaman Umar. Umar itu berhasil mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Syam. Syam sekarang ini ya wilayah Syria, Lebanon, Yordania, dan juga wilayah Baitul Maqdis ya, yang sekarang dikuasai oleh Israel. Nah, jadi di masa Umar itu orang-orang Yahudi itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penguasa Romawi, dari penguasa Kristen. Orang Yahudi itu diusir, ya, dan mendapat persekusi. Di ya banyak yang dianiaya lah. Karena penguasa pada waktu itu adalah penguasa Kristen Romawi. Sementara orang Yahudi itu dituduh telah mereka itu ambil bagian terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus Kristus, pembunuhan terhadap Isa, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Umar datang, oleh Umar, wilayah yang sekarang Palestina itu, Yerusalem itu dibagi, ya, dibagi 4. Ada wilayah untuk, wilayah untuk orang Islam, orang Arab, Muslim, ya yang paling besar karena yang berkuasa di situ. Pusatnya bersama Baitul Maqdis itu dikuasai oleh umat Islam, oleh Umar. Kemudian ada wilayah untuk orang-orang Yahudi, ya. Kemudian ada wilayah untuk orang Kristen. Orang Kristen terbagi 2 waktu itu. Kristen Armenia, ya, dan Kristen Ortodoks, ya. Kristen ya Kristen Ortodoks. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu boleh tinggal di Yerusalem, kemudian dipanggil oleh Umar di situ kan. Nah, jadi di masa Umar itu orang-orang Yahudi itu bisa menikmati kehidupan yang damai bersama orang-orang Islam dan orang-orang Kristen di sekitar Baitul Maqdis. Sementara orang Kristen itu tidak boleh melakukan persekusi terhadap orang-orang Yahudi. Dan Umar lah yang menjamin, ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya, tidak semua orang Yahudi ya, karena orang Yahudi yang ortodoks itu justru tidak memusuhi orang Islam ya, orang Yahudi ortodoks. Yang memusuhi orang Islam itu orang-orang Yahudi yang sekuler itu. Orang-orang Yahudi yang liberal itu. Ya, yang sekuler. Kalau yang ortodoks, artinya orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat, ya, itu baik. Mereka anti Israel. Ya. Nah, itu jadi jasa orang Islam yang telah mengembalikan orang Yahudi ke Baitul Maqdis itu dibalas dengan pengusiran oleh orang Yahudi kepada orang-orang Palestina ya. Jadi ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini sangat tidak baik ya. Oh, ini ya apa? Yang akan habis 10 menit lagi nih, Ustaz Hamid.
Oke, jadi nanti bisa kembali lagi ya, Nadia ya, dengan apa? meeting ID yang sama, kita bisa kembali lagi. Ini sebentar lagi, 10 menit lagi akan habis ini. Oke. Nah, ketika umat Islam itu sudah tersebar luas ya, orang-orang dari berbagai belahan dunia itu ya, dari Syria ya, kemudian juga dari sekitar ya Persia, itu datang, banyak yang datang ke Madinah ingin mengetahui sosok Nabi. Dan orang yang banyak sekali meriwayatkan tentang kehidupan Nabi, perkataan Nabi, dan perbuatan Nabi, itu adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis itu. Ya, ada Umar, ada Ali, ya cuman Ali dan Umar itu nggak banyak lah itu kan. Ketika ada orang nanya macam-macam itu, silakan itu pada Ustadz Abu Hurairah saja. Oh, nah Abu Hurairah yang meriwayatkan. Makanya banyak hadis itu diriwayatkan itu dari Abu Hurairah. Dinamakan namanya sebetulnya Abdurrahman ya. Disebut Abu Hurairah itu karena dia itu ya memelihara kucing gitu kan. Kayak zaman sekarang juga banyak orang yang memelihara kucing gitu kan. Abu Hurairah juga memelihara kucing. Jadi disebut Abu Hurairah bapaknya kucing ya. Oke. Apa? Ya, ini ya ini hanya sekedar tambahan ya. Abu Isa mengatakan Abu Wana meriwayatkan hadis. Hadis ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Lalu ia mengatakan dari Ummu Salamah ya. Jadi ini hadis yang cukup cukup sahih ya. Oke. Nah, ini dalam catatan kaki disebutkan ya bahwa ada Ibnu Majah ya dalam kitab dalam bab tentang al-libas ya, tentang pakaian Nabi. Utsman bin Mauhib itu mengatakan, aku menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi ya, yang dikenal pandai ya, cerdas. Lalu ia menunjukkan sehelai rambut Rasulullah yang diwarnai dengan inai. Jadi ada ini rambut Rasul. Jadi rupanya termasuk istri beliau, Ummu Salamah itu menyimpan potongan rambut. Mungkin pada waktu peristiwa Hudaybiyah ya. Ketika Rasulullah itu memangkas rambutnya, banyak orang yang mengumpulkan buat kenang-kenangan kemungkinan ya. Kemungkinan dan itulah mungkin kemudian yang disimpan di Museum Turki sekarang ini. Pekan yang lalu ditanyakan oleh Bu Husnul itu ya. Oke. Kemudian Anil Jahlamah, ini nama seorang perempuan ya. Imra'atu Bushair ibn al-Khososiyah. Jadi istri dari Bushair ibn al-Khososiyah. Qalat, Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju min baitihi yanfaddu ra'suhu wa qad iltasala wa bi ra'si rad'am min hinna. Qala rad'un syakka fi hadha asyai. Ya, dari Al-Jazamah, istri Bashir ibnu Al-Khasasiyah berkata, aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya dengan kepala tidak tertutup, tidak mengenakan kopiah beliau ya, tidak mengenakan sorban atau kafiyeh ya. Kopiah itu dari kata kafiyeh ya. Kafiyeh itu seperti yang dipakai oleh anak-anak Anak-anak Palestina itu yang intifada atau Yasser Arafat itu pakainya kafiyeh. Di kita jadinya kopiah. Ah, apa? Dengan kepala tidak tertutup, beliau habis mandi, di kepalanya, di rambutnya ada warna inai, ada pemerah, ada pewarna rambut. Nah, kemudian seorang perawi mengatakan bekas inai. Syakka fi hada syekh. Perawi ini, syekh ini ragu-ragu. Yang dimaksud dengan syekh perawi ini adalah guru dari Imam At-Tirmidzi. Ya. Guru dari Imam At-Tirmidzi
namanya Ibrahim ibnu Harun, Ibrahim bin Harun. Oke. Nah, jadi ini rodhun maksudnya bekas inai. Nah, kemudian juga dari Anas bin Malik dikatakan ra'aitu sya'r Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahbudan. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi inai. Ya, semuanya setuju ini di riwayat Rasulullah itu mengecat rambutnya ya. Ini juga hadis ini ra'aitu sya'r Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik mahbudan. Jadi ketika Rasulullah ini berkunjung ke rumah Anas bin Malik, ternyata ya Anas bin Malik itu mengecat rambut Rasulullah, ya, mewarnai rambut Rasulullah yang terkena apa? Yang berwarna putih, ya, yang beruban. Oke, nah ini ya, aku melihat rambut Rasulullah yang diberi inai di tempat Anas. Oke. Ya, ini sama dengan hadis yang lain ya dalam catatan kaki. Saya lanjutkan ya. Oke, tentang babu maja fi kuhli Rasulillah. Al-kuhl. Kuh apa? Kuhlun itu jadi celak. Ini biasanya uh, berbentuk serbuk ya. Dioleskan di tepi mata itu kan. Nah, sekarang ya jarang orang pakai itu ya. Oke. An Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ini siapa Ibnu Abbas itu ya? Ya, Abdullah bin Abbas, ya, seorang pemuda yang didoakan oleh Rasulullah agar menjadi seorang yang faqih, ya, menjadi seorang yang alim. Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, perdalamlah dia dalam memahami agama dan ajarkan dia takwil. Takwil itu ilmu yang untuk menafsirkan. Takwil ya, mentakwil agama. Dan doanya terkabul ya. Maka baik juga kita membaca doa ya untuk anak kita atau untuk keponakan kita atau untuk diri kita ya. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkan aku dalam ilmu agama. Wa'allimni at-ta'wil dan ajarkan aku ilmu takwil. Ilmu yang bisa membedah persoalan-persoalan agama. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, perdalamkan ia di bidang ilmu agama. Kita mendoakan anak kita, kan, keponakan kita, atau murid kita. Bagus juga itu kan. Wa alimhu at-ta'wiyah. Nah, menurut Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qal, sungguhnya Nabi bersabda, "Iktahilu bil ismid." Wah, pakailah oleh kalian celak ismid. Ismid itu ya celak yang berasal dari Persia. Wah, ini kualitasnya bagus ya. Fa'innahu yajlu al-basar wa yumbitu sya'ar. Karena celak tersebut menajamkan penglihatan dan menumbuhkan rambut. Nah, ini kata Nabi ya. Ya, mungkin ya setelah memakai celak itu Nabi merasa bahwa pandangannya jadi lebih tajam ya, lebih bening, bisa saja itu kan. Ya, wayum gitu sya'ar dan